Lorata pagi ini ya dari kawasan Duren ini bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Riki Seda. Baik, topik kita pertama pendengar pagi hari ini kami hadirkan terkait dengan Wamen Parekraf ya, tinjau pengembangan destinasi para Puar Labuan Bajo, dan sesaat lagi bersama PLT Direktur Utama BPO LBF Bapak Dr. Frans Teguh MA. Selamat pagi Pak Frans. Iya, selamat pagi Mbak Nona, selamat pagi para pendengar di seluruh Nusantara. Apa kabar pagi hari ini di Labuan Bajo, Baik, Pak Frans? sehat selalu. Labuan Bajo relatif cerah hari ini, mudah-mudahan di Ende dan seluruh Nusa Tenggara Timur kondisi cuaca semakin baik. Iya, di Ende juga cuacanya cerah ya Pak Frans. Oke, mendukung kita pagi hari ini. Pendengar juga kami akan ingin mengetahui terkait dengan kunjungan Wamen Parekraf ya, Anyela Tanu Sudibyo yang meninjau pengembangan destinasi para Puar Labuan Bajo. Bagaimana dengan tanggapan Anda tanggapan ya dari Wamen Parekraf ya terkait dengan kunjungan baru-baru ini Pak Teguh? Ya, sebetulnya kunjungan Pak Wamen ya, ke Labuan Bajo ini sebetulnya ada dua hal. Satu terkait dengan progres pembangunan kawasan pariwisata yang dikelola melalui Badan Otorita, itu satu. Yang kedua adalah menghadiri rangkaian Komodo Travel Mart yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 9 Juni tahun 2024. Saya kira yang menarik dalam kunjungan Ibu itu bahwa dia ingin memastikan progres atau kemajuan dari penataan kawasan di Parapuar. Jadi sebagaimana diketahui, kawasan kita ini seluas 400 hektar, itu mandat dari Perpres nomor 32 tahun 2018. Nah, cuma kita melakukan secara bertahap dari 400 hektar ini yang sudah dalam kondisi siap, clear and clean itu sekitar 129,6 hektar. Jadi kami dari Badan Otorita fokus pada penataan dan pengembangan yang di 129 hektar terlebih dahulu sebagai tahap pertama. Nah, yang menarik adalah dari arahan Menteri dan juga Mbak Wamen, kita ingin melakukan penataan pengembangan kawasan lebih diorientasikan untuk mendorong nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal. Jadi konsep yang kita kembangkan di sana adalah konsep Triple A CNC. Itu adalah singkatan dari konsep etno, eco, edu, cultural and natural conservation. Jadi artinya tema pengembangan dan kawasan ini kita ingin hadirkan nilai-nilai lokal, tapi juga berbasis ekowisata, terus juga ada nilai edukasinya, tapi kami tetap memberikan porsi yang besar dalam rangka konservasi terhadap nilai-nilai budaya dan juga alam yang dimiliki. Jadi itu sebetulnya konsep kita yang harus terwujud dengan adanya kegiatan-kegiatan wisata di kawasan Parapuar. Nah, pada kunjungan kemarin kita memaparkan desain dan master plan yang sekarang sedang kami rapikan, sehingga penempatan lot atau juga jenis-jenis aktivisata dan juga pengembangan yang nanti akan hadir di Parapuar ini betul-betul sesuai dengan prinsip dan juga konsep yang tadi sudah kami sampaikan. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, yang kedua, Mbak Wamen ingin segera direalisasikan berbagai infrastruktur yang sekarang sedang kami rapikan, selesaikan, misalnya akses jalan, terus juga listrik, juga air, sehingga ini mempercepat nilai ketertarikan para investor atau mitra-mitra kita yang juga mau bekerja sama untuk membangun dan
juga menata kawasan kita yang menjadi satu model kawasan untuk pengembangan kepariwisataan di Labuan Bajo Flores. Itu dua hal itu. Iya, jadi untuk destinasi Parapuar di Labuan Bajo hingga saat ini masih terus dibenahi Pak Frans ya, tentunya Betul. sampai mencapai 100% begitu. Yes, betul. Ya. Jadi kita akan lakukan secara bertahap, tapi tentu saja yang menarik adalah beberapa investor yang sekarang sedang kami deal itu memang sudah menunjukkan komitmen mereka. Kita sudah melakukan tanda tangan MOU, terus juga ada PKS. Jadi kami harapkan tahun ini sudah dilakukan groundbreaking untuk beberapa unit atau lot, sehingga ini juga memberikan gambaran bahwa Labuan Bajo Flores ini masih sangat menarik untuk investasi, dan kita harapkan investasi yang dilakukan di Labuan Bajo atau di Flores atau di NTT dalam konteks pariwisata ini tetap memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga ada prinsip yang betul-betul kami perhatikan. Jadi inklusivitas, keterlibatan masyarakat, bagaimana nilai-nilai lokal dan budaya ini tetap menjadi kekuatan dari kawasan-kawasan pariwisata kita, dan kita harapkan ini juga bisa sekaligus memberikan kesempatan bekerja atau juga anak-anak lokal, teman-teman dari Labuan Bajo, dari Flores ini juga betul-betul merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sumber daya yang kita miliki, sehingga ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita, dan pada saat yang sama ya kita juga memberikan pelayanan yang maksimal untuk jasa kepariwisataan. Ya. Oke. Ini Pak Frans, selain kunjungan di destinasi Parapuar, Wamenan Parekraf ini kemana lagi agendanya? Ya, kami sebetulnya waktu itu kita mau mendorong Pak Wamen untuk juga kunjungan ke salah satu destinasi baru di sekitar Labuan Bajo. Tempat itu beliau tidak berkesempatan, tapi pada laporan kami kita juga mendorong diversifikasi produk. Itu yang pertama di Labuan Bajo. Nah, Wamen selain itu juga mengunjungi beberapa pusat kuliner dan sentra kreatif, dan juga berkunjung ke lokasi dari venue Komodo Travel Mart, karena beliau tidak terlalu lama di Labuan Bajo, hanya 1 malam. Jadi kita betul-betul mengoptimalkan kesempatan beliau untuk melihat dan mendorong bagaimana upaya-upaya yang maksimal, terutama juga misalnya soal dampak lingkungan, pengelolaan sampah, dan juga hal-hal yang terkait dengan aktivasi beberapa usaha kepariwisataan kita, supaya misalnya ada kalender of event yang tetap. Kita harapkan juga komunitas-komunitas kreatif ini tetap bisa mempromosikan gastronomi atau kuliner lokal dengan kemasan yang bagus, sehingga ini saya kira juga sangat penting untuk meningkatkan nilai dari kepariwisataan kita juga. Ya, Pak Frans, apakah ada pesan khusus mungkin dari Wamen terkait dengan kunjungan kali ini ya, atau kunjungan-kunjungan sebelumnya terkait dengan pembangunan destinasi di Labuan Bajo? Yes. Betul. Pertama, tetap Mbak Wamen mengharapkan pendekatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan juga di Flores sebagai satu kawasan dari destinasi super prioritas untuk Badan Otorita Labuan Bajo Flores ini harus tetap konsisten menerapkan prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu yang saya kira amanah yang selalu beliau sampaikan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat. Kita perlu dorong melalui literasi, edukasi, pendampingan, upskilling, reskilling, karena masyarakat harus menjadi pilar penting dalam pengembangan kepariwisataan. Mereka harus mendapatkan manfaat, mereka bisa menjaga aset mereka, dan pada saat yang sama juga mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik. Itu saya kira poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah memperhatikan juga aspek keberlanjutan lingkungan. Jadi itu 3 poin yang kami tetap jaga, dan kita ingin secara konsisten
kami bersama stakeholders di Labuan Bajo, di Flores dan juga di NTT, karena kebetulan pada saat yang sama juga ada Dinas Pariwisata dari provinsi dan teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota yang sempat hadir. Jadi kita harapkan pesan ini, arahan ini berlaku tidak hanya untuk kawasan di Labuan Bajo, tapi juga Flores secara umum dan juga Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Itu menjadi harapan ya dari BPLBF sendiri untuk pembangunan bukan saja di Labuan Bajo tapi seluruh wilayah BPLBF begitu ya Pak Frans ya. Siap Mbak Nona, dan terima kasih, selalu sehat. Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Dr. Frans Teguh MA, PLT Direktur Utama BPLBF ya, terkait dengan Wamen-Parekraf ya, tinjau pengembangan destinasi para puar di Labuan Bajo. Tetap stay bersama kami di Florata pagi ini, kami akan lanjutkan ya wawancara yang berikutnya, dan tentunya kami berharap ya Anda semuanya ya, komen dan juga tanggapannya ya di RRI Digital dan juga bisa line WA.